Market update. Hari ini banget tanggal 21 Bitcoin naik kenceng, altcoin di situ aja. Lu udah beli lagi belum? Dikit lagi gua, makanya harusnya gua nggak ngikutin lu. Ngikutin apa? Nggak, harusnya gua nggak ngikutin lu, belinya dikit. Beli dikit ini berapa persen ini? Gua masih ada hedge, masih ada short. Oh, masih ada short. Iya, jadi dibilang kan kalau gua lepas baru gua fully loaded gitu loh. Gitu doang cara gua. Open shortnya di bawah atau di atas? Bawah kan 75 ya berarti ya gitu. Iya, Tapi 85 short gua. Kalau shortnya lebih tinggi lagi enak sebenarnya. Kan ada juga tuh teman gue yang dia nge-shortnya di 90, beli spot 76. Jadi kayak dia nunggu salah satu konfirmasi baru dia jual yang satunya, ngerti nggak? Misalnya nih break 88, dia tutup shortnya. Iya, iya. Gitu. Tapi kalau break 75, 74 gitu, dia jual spotnya. Enakan ngikutin lu aja sih, berita gedenya apa udah, abis itu berita kecilnya ya udah itu buat naik turunnya aja, tinggal mantau doang. Iya, karena long termnya gue percaya Bitcoin naik terus. In the long term ya, long term tuh dalam arti tahunan ya. Kalau lu nanti buka chart Bitcoin tahunan tuh gue percaya dia naik terus. Hanya saja short term price actionnya nih yang gue bilang waktu itu gue agak worry kan. Waktu itu gue berkali-kali bilang ada satu buzzword yang gue selalu katakan kan. Inflasi gitu kan. Iya. Ketika Bitcoin turun ke 77, yang kedua kali ya, kan sempat tuh 78 terus dia mantul sampai 90 lama ya kan. Baru yang kedua pas Trump tarif yang kedua tuh yang 30 sekian negara, itu kan turun sampai 75. Iya. Nah, itu gue beli di 76,5. Jadi average gue tuh ketarik lumayan sih. Jadi average gue sekarang Bitcoin tuh 81,5. Oh. Solana agak tinggi, soalnya gue beli kecepatan, kurang ajar. Gue udah beli di 120, sampai 100 dia. Jadi average gue 130 Solana. Hype harusnya gue bisa beli under 10. Tapi gue beli agak telat. Jadi yang tepat waktu cuma beli Bitcoin. Gue lupa sih kenapa ya waktu itu gue beli Bitcoin tapi nggak beli Hype dan Solananya gitu. Kalau belinya semua barengan gue dapat bottom tiga-tiganya. Cuman telat gitu. Emang beda timing sih? Si Hype di FAT sama Jelly itu. Iya, Hype itu turun duluan, pas Bitcoinnya bottom dia udah mantul gitu loh. Jadi Hype itu gue belinya kayaknya cuma beberapa jam tapi Hype-nya udah 12, udah 11,5 gitu. Average Hype gue tuh 12 sekian lah, hampir 13, 12 sekian berapa gitu. Iya. Nah, kan gue udah bilang ya berkali-kali ya, Hype ini koin bagus, cuma orang pada nggak percaya di Hype koin bagus. Dibilang salesnya Hype nggak apa-apa, yang penting untung kan. Pemilihan kata lu ini sangat bullyable, bro. Karena enggak, pemilihan kata lu ini tuh kayak yang udah gitu, sudah saya ungkapkan. Enggak, anjir. Sebenarnya cuma kata-katanya aja. Gue bilang berkali-kali ya. Gue sih percaya penonton kita ini banyak yang pintar-pintar bro. Cuman yang biasanya pintar-pintar itu nggak komen. Yang pintar-pintar itu ya udah dia nonton aja. Nah yang bodoh-bodoh suka komen kan. Iya. Salah. Coba ya, mereka memerhatikan kata per kata dengan baik. Terus pertanyaan kenapa kemarin gue beli lumayan di 76,5 gitu kan. Sebenarnya lumayan itu dalam arti satu batch lagi ya. Kan bisa aja beli dikit terus berharap turun kan. Iya. Satu batch lagi karena gue melihat waktu itu sepertinya sih inflasi akan turun lumayan jauh. Kenapa? Karena pada saat Trump yang announce yang pertama, tarif yang pertama, itu banyak orang yang front loading bro. Front loading itu artinya wah mumpung belum kena tarif gue stokin nih banyak-banyak. Gue beli yang banyak nih buat stok rumah tangga lah, terus Indo juga kan? Iya banyak yang kayak gitu kan, banyak yang front loading kan. Nah ketika sudah berapa bulan kemudian, ya udah nggak perlu belanja, stoknya masih banyak ya kan, sehingga sekarang inflasi lo lihat sebenarnya berapa tuh, 2,3 ya kalau nggak salah, udah hampir kena 2, jadi udah wah pas banget nih, momennya kayak dua-duanya ini bagus gitu loh, harganya oke, inflasinya juga turun gitu, harga Bitcoin ya maksudnya. Oke, biasanya turun. Ini analisa gue ini bisa benar bisa salah ya. Gue melihat Trump itu sepertinya dia nggak akan terlalu banyak cuap-cuap lagi, nggak kayak kemarin-kemarin, nggak akan terlalu ugal-ugalan. Yang memang udah nggak mungkin lagi anjir. karena dia mulai kehilangan Kongres bro. Jadi secara political power ini agak kurang nih kalau dia nggak punya kontrol di Kongres. Bisa aja nanti dia dikerjain Kongresnya semua kebijakan ditekel-tekelin gitu loh. Which is itu hal yang dia paling pusing nanti. Dia nggak mau hal itu. Makanya dia akan lebih santai. Apalagi kemarin financial market kena kan. Financial market itu bukan capital market ya. Capital market kan saham. Saham turun ya udahlah. Bonds ya. Yang kena itu bonds itu bermasalah, terutama 10 years bonds ya. Itu tuh menjadi dasar untuk orang KPR. Jadi kalau bunganya naik, itu langsung kena ke jutaan orang Amerika gitu loh. Ya kan? Dan itu menjadi dasar buat corporate loan juga.
Nah, akhirnya itu lu bayangin dua hal ini pengaruhnya puluhan juta rakyat Amerika ini. Sehingga, wah ketika ini dihajar oleh EU dan Jepang, dia harus berhati-hati gitu. Makanya dia akan slowing down gitu loh. Dan isinya apa? Oh, kita akan dapat deal segala macam. Gitu kan. Padahal pas ada delegasi dari Jepang pulang ke Jepang gitu ya, enggak, kita nggak dapat apa-apa. Kita pulang nggak ada kesepakatan apa-apa. Padahal White House-nya bilang, oh ini progressing well itu kayak untuk reassuring lokal mereka sih. Iya. Itu kenapa gue beli. Jadi analisanya 3 ya, harganya udah oke. Gue selalu bilang sama lu kan 76, 75, 76. Tapi gue nggak bilang publicly. Nanti orang pada front run gue dong. Bahaya kan. 75, 76 masuk, gue akan masuk. Terus inflasinya udah mulai turun dan secara politikal akan lebih stabil kalau Trumpnya nggak banyak cuap-cuap gitu. Nah 3 hal ini digabungin, gue pikir kayaknya mungkin ada nafas gitu. Mungkin ada nafas. Itu kenapa gue juga nggak belinya all in gitu, karena yang namanya belum tahu nih sekarang gimana kan. Apalagi kita tahu sendiri kalau Q2 Q3 itu lebih masuk akal kalau boring gitu ya, gitu-gitu ya, bolak-balik gitu. Jadi nggak perlu terlalu terburu-buru. Walaupun nanti kita lihat nih ya, kita mungkin lihat Bitcoin 90.000, 92.000, orang bakal ngelong nih. 92, wow, we are back, market kembali, kita akan ke 100 tiba-tiba balik ke 85. Jadi market itu selalu bolak-balik dulu, naiknya itu sebentar, turunnya sebentar, sisanya sideways. Yang harus gue perjelas berarti kayaknya penonton itu memang harus tahu bahwa kenapa kok nggak dikasih tahu publicly harga, kenapa kok lu nggak ngasih tahu publicly jual, kenapa nggak ngasih tahu publicly beli di harga berapa, maksudnya exact timingnya kapan ya, karena bisa di front run ya wajar lah gitu. Iya betul, ya wajar lah. Kayak kalau lu ngedam duluan ya berarti lu jadi nggak dapat harga yang lebih bagus gitu. Iya gitu, bisa di front run. Dan takutnya ya banyak hal, misalnya kayak nanti tiba-tiba gue bilang gue jualan nih, tiba-tiba naik terus, lu kayak wah bang kemarin lu gini kan enggak. Dan lebih baik gue cerita tentang bagaimana gue berpikir gitu. Ya kan. Dan itu kalau lu udah dapet caranya kayak gini, itu lu mau jenis financial market apapun, capital market apapun, mau stocks mau kripto, lu udah pasti paham secara psikologinya. Iya. Karena kembali lagi gue bilang, market itu 70% mental. Koin yang sama, kok ada yang untung ada yang rugi, kan aneh kan? Koin yang sama nih. Nah berarti kan permasalahannya bukan di koinnya, kecuali koinnya turun terus. Ya emang tai itu koin. Ngerti nggak? Tapi kalau koinnya naik turun, trennya naik, ada tren turunnya, ada tren naiknya, berarti kan skill lo yang dipertanyakan. Tapi kalau koinnya down only, emang tai, nggak usah dia lihat itu koin gitu kan. Topik yang lagi rame bro. Apa? Rame banget ini, gokil ini. Lu memang ngajak ribut emang anaknya. Enggak apa, gue nggak tahu nih. Gila, gue ngeliat di Twitter building vlog ya aja. Jadi ada yang building vlog, building number 1 exchange in Indonesia. Habis itu ada Iqbal di bawahnya, terus di bawahnya ada lu anjir. Ada lu bilang temukan persamaan dari keduanya, sama-sama di market kecil. Emang market kecil, NPC kan, non playable country, kita nggak diperhitungkan di dunia global gitu. Puncak gunung kita itu kaki gunung dunia global. Kita ngomongin dari point of view awam aja ya, kan memang kita ya udah user aja gitu. User. Kita ngomongin dari point of view user aja deh. Dari pengalaman lu, liquidity paling enak di mana sih? Kalau lu nggak pernah pakai jangan bilang. Exchange lokal. Iya. Liquidity paling enak di mana sih? Gue nggak pernah pakai selain Indodax. Lu nggak pernah pakai selain Indodax? Gue cuma pakai Indodax doang. Walaupun waktu itu dulu sempet toko kripto, sempat ada masa toko kripto. Tapi toko kripto itu nggak tahu ya, waktu itu ya withdrawnya lumayan lama. Jadi gue kayak males. Waktu itu ya, nggak tahu sekarang. Semoga sih ada improvement. Tapi waktu itu karena gue nyobain toko kripto lumayan lama, gue balik lagi ke Indodax. Karena gue melihat Indodax ini udah multi cycle, dia bertahan, beberapa hack, mereka juga masih bisa bertahan. Secara company mereka cukup kuat. Itu yang gue lihat. Walaupun gue nggak ada afiliasi ya dengan exchange manapun ya lokal saat ini, tapi gue sering pakainya Indodax doang gitu. Tapi walaupun begitu ya, gue jujur masih mencari yang the best ya. Jadi walaupun gue pakai Indodax itu hanya yang paling lumayan gitu bro. Jadi masih banyak kalau misalnya exchange lain ada improvement, ya gue sangat welcome lah. Cari user pasti maunya produk-produk yang lebih bagus dong, ya nggak? Harapannya sih semuanya makin berkembang sehingga semuanya maju kan, kompetisi makin bagus. Apalagi dengan adanya exchange baru ya gue sambut dengan positif lah. Siapa tahu dia bisa ngasih ngerti nggak, fee yang lebih murah, atau dia bisa ngasih liquidity yang lebih deep, atau withdrawnya lebih cepat.
cepet gitu kan, UX-nya lebih enak. Karena gitu-gitu Indodax tahu sendiri, UX kayaknya gue pakai Indodax sampai 10 tahun gak berubah itu UI. Gitu aja tampilannya, ngerti gak? Kayaknya itu bukan kepusingan usernya mereka, ngerti gak? Jadi kayak mereka, oh usernya pakai kok nggak ada masalah, udah pada ngerti daripada diubah, nanti orang bingung pakainya gimana. Mungkin ya, I don't know. Tapi kalau ada misalnya UX yang lebih bagus, pilihan produk yang lebih bagus, siapa tahu nih ya, ada exchange yang tiba-tiba gimana ceritanya dia bisa, oh lu bisa pinjam rupiah terhadap Bitcoin holdings lu di dalam exchange kita. Siapa tahu, itu kan lumayan menarik kan? Iya. Jadi lu menarik DeFi ke exchange tapi tidak justru mengimprove UX, bener nggak? Iya. Karena tadinya lu kalau mau minjem terhadap Bitcoin lu harus ke Base, ke Morpho nih yang murah. Nah, sekarang bisa langsung di dalam exchange kan, kenapa enggak? Ya kan? Mungkin secara regulasi nggak bisa, gua nggak tahu ya. Tapi kemarin gua lihat saham bisa. Kalau saham bisa harusnya crypto mungkin bisa juga. Mungkin gua nggak tahu ya. Minimal nggak ada yang maintenance tiba-tiba. Waduh. Jarang trading bos, nggak tahu gua maintenance tiba-tiba.